Semoga sehat ya. Masih semangat untuk mengikuti MLS? Oke, tetap semangat ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya adalah Janu Setiawan. Saya mengajar seni budaya dan kali ini saya akan menyampaikan materi MPLS. Oke, sebelum masuk materi ada baiknya kita sedikit mereview beberapa istilah yang dipakai dalam kegiatan MPLS. Oke, dari kata MPLS sudah tahu semua ya panjangan dari MPLS itu apa? Ya, MPLS benar sekali. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Yaitu di masa dimana kalian belajar mengenal lingkungan sekolah, mulai dari Bapak Ibu guru pengajar, mata pelajaran apa saja yang disajikan di sekolah itu, ekstrakurikulernya apa saja, bagaimana kurikulum di sekolah itu diajarkan dan lain-lain ya. Lalu yang kedua adalah bridging course ya. Bisa kalian perhatikan di sini ada pengertian dari bridging course. Yang kedua adalah pre-test dan post-test, itu adalah bagian dari kegiatan MPLS. Ya, bisa kalian perhatikan pengertiannya ada di sini. Dan selanjutnya adalah daring atau online. Itu sistem pembelajaran yang kita gunakan selama pandemi COVID-19. Yaitu beberapa istilah yang digunakan dalam masa MPLS dan juga dalam proses belajar daring atau online. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ya, tolong disimak. Setelah ini akan kita bahas materi MPLS Seni Budaya. Oke, berikut adalah materi MPLS Seni Budaya. Ya, sebelum masuk ke poin pertama, perlu diketahui seni dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah seni rupa, seni musik, seni tari, dan juga seni teater. Ya, mulai yang pertama kita bahas adalah seni rupa. Seni rupa ada beberapa poin. Poin A, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pengertian dari menggambar sendiri adalah menuangkan hasil imajinasi atau hasil pengamatan terhadap objek nyata secara objektif pada media 2 dimensi dengan teknik goresan atau coretan. Yang kedua, objek menggambar flora terdiri dari unsur tumbuh-tumbuhan, misalnya pohon, daun, bunga, buah, dan sebagainya. Objek menggambar fauna terdiri dari berbagai jenis hewan. Sedangkan menggambar alam benda berarti menggambar dengan objek benda mati yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, unsur-unsur seni rupa. Dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda harus memperhatikan adanya unsur-unsur seni rupa. Unsur seni rupa antara lain mulai dari yang terkecil yaitu titik, lalu garis, warna, bidang, tekstur, ruang, dan bentuk. Yang keempat, prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip-prinsip seni rupa adalah kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam berkarya seni rupa, agar karya yang dihasilkan menjadi berkualitas. Prinsip-prinsip seni rupa yang harus diperhatikan dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda antara lain susunan atau komposisi, lalu perbandingan atau proporsi, keseimbangan atau balance, irama atau ritme, dan keselarasan atau harmoni. Yang kelima, alat, bahan, dan media dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sarana yang diperlukan dalam membuat gambar flora, fauna, dan alam benda antara lain kertas gambar,
Seperti yang kita tahu, ada ukuran A3 dan A4 yang sering digunakan dalam pembelajaran. Lalu pensil juga mempunyai beberapa ukuran. Lalu penghapus, media kering, diantaranya adalah pensil, ballpoint, pensil warna, krayon, pastel, dan spidol. Sedangkan media basah diantaranya adalah cat poster, cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Yang keenam, teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama adalah teknik blok. Teknik blok adalah teknik yang proses pewarnaannya menyeluruh atau global. Yang kedua, teknik arsir. Teknik arsir sering digunakan dengan alat pensil. Selanjutnya, teknik Dussel. Teknik Dussel adalah teknik yang sering digunakan setelah teknik arsir, jadi untuk meratakan warna pensil tersebut. Selanjutnya ada teknik pointillis. Teknik pointillis ini adalah salah satu teknik yang menggunakan unsur utamanya adalah titik. Jadi menggambar dengan titik. Oke, bagian kedua kita masuk ragam hias. Pengertian dari ragam hias sendiri adalah berbagai gambar, bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu. Poin kedua, jenis motif ragam hias. Ragam hias flora, yaitu ragam hias yang menampilkan ornamen-ornamen atau hiasan yang menyerupai tumbuh-tumbuhan dari dedaunan, rerumputan, dan bunga. Yang kedua, ragam hias fauna atau hewan, yaitu ragam hias yang menampilkan gambar hias yang distilasi dari berbagai bentuk binatang. Selanjutnya, ragam hias geometris, yaitu ragam hias yang menampilkan bentuk-bentuk geometris seperti garis sederhana, segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Selanjutnya, ragam hias figuratif, yaitu ragam hias yang menampilkan pengolahan dari bentuk atau sosok manusia dengan penggayaan tertentu, seperti disederhanakan atau sedikit diabstrakkan. Lalu bentuk pola ragam hias. Ragam hias biasanya memiliki pola atau susunan yang berulang. Semua unsur hias yang ada mengikuti pola tersebut, sehingga ragam hias ornamen tampak teratur dan terukur. Selanjutnya adalah penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Perlu diulangi, pengertian ragam hias juga bisa disebut ornamen, berasal dari bahasa Yunani, yaitu ornane, yang artinya hiasan atau menghias, sehingga permukaan yang semula kosong menjadi tidak kosong lagi karena terisi oleh hiasan. Ragam hias pada bahan tekstil adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan pada bahan kain tekstil. Ya, sebelum masuk poin selanjutnya, perlu dimengerti ya, bahan tekstil adalah bahan yang terbuat dari serat. Ya, bahan yang terbuat dari serat. Yang biasa kita temui adalah kain yang biasa digunakan untuk busana ya. Oke, selanjutnya penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu membatik. Membatik adalah proses pembuatan motif atau ragam hias pada kain dengan perintangan. Di sini perintangan dalam artian
kain atau bahan tekstil diberi zat tertentu, atau dalam dunia batik biasanya menggunakan lilin ya atau malam, agar tidak terkena oleh pewarna, sedangkan bagian yang tidak tertutupi lilin atau malam akan terwarnai oleh zat pewarna. Oke, poin kedua, batik tulis. Membuatnya dengan alat batik yaitu canting. Ketiga, menurut akar budayanya motif batik dikelompokkan menjadi dua, yaitu motif batik keraton atau klasik dan motif batik bebas. Selanjutnya, daerah pembuat batik keraton atau klasik yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Daerah pembuatan batik pesisir yaitu daerah-daerah di pesisir utara Pulau Jawa, dan daerah pembatikan di luar Pulau Jawa, misalnya Kalimantan, Sulawesi, Madura, dan Papua. Teknik pembatik antara lain teknik canting tulis, teknik celup ikat, teknik printing atau cetak, dan teknik colet. Selanjutnya juga ada beberapa teknik selain membatik ya. Teknik penerapan ragam hias tidak hanya membatik, tapi ada juga menenun atau teknik tenun. Selanjutnya ada teknik bordir, teknik sulam, teknik sablon, dan teknik lukis. Oke, itu tadi bab seni rupa ya. Bab seni rupa tadi kita mempelajari menggambar flora fauna, terus yang kedua adalah ragam hias. Oke, selanjutnya kita memasuki seni musik. Kita akan mempelajari bab lagu daerah. Lagu daerah mempunyai pengertian lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer karena dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Lagu daerah sendiri sangat sederhana dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa setempat. Tema yang diangkat dalam lagu daerah biasanya bertemakan kehidupan sehari-hari. Hal ini supaya mudah untuk dipahami dan diterima dalam berbagai kegiatan rakyat. Pencipta lagu daerah sendiri umumnya tidak diketahui lagi alias anonimus. Lalu poin pertama ada fungsi lagu daerah. Adapun fungsi lagu daerah ini antara lain yang pertama, sebagai pengiring dalam upacara adat atau suatu tradisi, sebagai pengiring tari dan pertunjukan, sebagai media bermain, sebagai media komunikasi, dan juga sebagai media penerangan. Selanjutnya ada ciri-ciri lagu daerah. Ciri-ciri dari lagu daerah antara lain, yang pertama ada lirik menggunakan bahasa dan dialek setempat. Contohnya kita yang hidup di Jombang, Jawa Timur, berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Oke. Yang kedua, diwariskan secara turun-menurun dengan tradisi lisan. Yang ketiga, pada umumnya tidak diketahui penulis atau penciptanya, ya seperti yang di atas tadi, atau biasa disebut anonimus ya, jadi tidak diketahui penciptanya siapa. Selanjutnya, umumnya memiliki 2 hingga 8 bait syair. Namun terdapat lagu daerah yang menggunakan syair berbeda pada setiap perulangannya. Selanjutnya, biasanya lagu daerah memiliki beberapa versi yang berbeda dalam suatu etnis. Ini disebabkan karena cara penyebaran lagu daerah dilakukan dari mulut ke mulut. Selanjutnya, jenis lagu daerah. Ada 2 jenis lagu daerah yang ada di Indonesia, yaitu
lagu rakyat. Lagu rakyat merupakan lagu tradisi yang lahir dan berkembang di masyarakat biasa. Biasanya di masyarakat perdesaan atau rakyat kebanyakan. Yang kedua, musik klasik. Lagu klasik adalah lagu tradisi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan kerajaan. Biasanya dikembangkan oleh golongan kerajaan atau istana pada suatu daerah. Berikut adalah contoh judul-judul lagu daerah. Yang pertama ada Bungong Jeumpa, itu dari Aceh. Lalu Injit-injit semut dari Jambi, Soleram dari Riau, Kembanglah Bungo dari Sumatera Selatan, Sinanggartulo dari Sumatera Utara, Kicir-kicir dan Keroncong Kemayoran, Ondel-ondel. Selanjutnya Manuk Dadali, Es Lilin, Tokecang dari Jawa Barat, dan Pitik Tukung dan Kidang Talun dari daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata masih ada. Yang ke-10 adalah Rek Ayo Rek, Tanduk Majeng dari Jawa Timur, atau Tanduk Majeng lebih tepatnya Madura ya, karena bahasa yang digunakan bahasa Madura. Selanjutnya ada Ampar-ampar Pisang, Kalimantan Selatan, Kalayar dari Kalimantan Tengah, Indung-indung dari Kalimantan Timur, Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat, Binda Biluhuta dari Gorontalo, Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan, O Inani Keke dari Sulawesi Utara, Burung Kakak Tua Sarinande dari Maluku, dan Yamko Rambe Yamko Apuse serta Sajojo dari Papua. Jika kalian sudah mempelajari konsep dan contoh lagu daerah, belajarlah menyanyikan lirik lagu daerah berikut. Yaitu tadi materi dari seni musik. Selanjutnya kita masuk seni tari. Tari Nusantara adalah tari tradisional yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas tarinya sendiri, mulai dari gerak, musik, irama, dan pola tarian. Meskipun sudah memasuki era modern, eksistensi dari Nusantara tidak pernah tergantikan. Bahkan keberadaannya masih terus dilestarikan dan dikembangkan hingga kini. Jenis-jenis tari Nusantara. Tari Nusantara dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu tari daerah, Nusantara, tari kerakyatan, tari tradisional klasik, tari kreasi, tari tunggal, dan tari kelompok. Yang pertama, tari daerah Nusantara. Tari daerah Nusantara adalah jenis tarian yang tumbuh dan terus berkembang sesuai dengan kelompok masyarakat pendukungnya. Tari jenis ini memiliki keunikan gerak, penyajian, irama, musik, rias wajah, dan busana. Yang kedua, tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional kerakyatan adalah jenis tarian yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat umum. Biasanya digunakan sebagai tarian hiburan. Ciri khas dari tarian ini adalah bentuk gerak, irama ekspresi, dan rias busananya yang sederhana. Penari biasanya menari secara berpasang-pasangan. Selanjutnya ada tari tradisional klasik. Jenis tari ini dikembangkan oleh kaum bangsawan di istana. Tari ini biasanya digunakan sebagai bagian dari upacara kerajaan. Ciri khas dari tarian ini adalah bentuk gerak irama, penghayatan, rias wajah, dan busananya yang terkesan lebih estetis dan mewah. Selanjutnya ada tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tradisional klasik. Gerak ini berasal dari satu atau berbagai daerah di Indonesia.
Selanjutnya ada tari tunggal. Tari tunggal merupakan jenis tarian yang dibawakan secara individu atau sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan. Penari memiliki tanggung jawab pribadi untuk menghafal gerakan dan formasi dari awal sampai akhir pementasan. Selanjutnya ada tari kelompok. Tari kelompok adalah jenis tarian yang diperagakan oleh 3 orang atau lebih. Karena dibawakan bersama, tarian ini memerlukan kerjasama tim yang bagus. Poin selanjutnya adalah pola lantai. Pola lantai adalah sebuah pola yang dibentuk sebagai cara penari berpindah, bergerak, atau bergeser dari satu posisi ke posisi lainnya. Dalam pola lantai harus diperhatikan bentuk pola lantai, makna pola lantai, jumlah penari, ruangan, dan gerakan tari itu sendiri. Secara umum pola lantai terbagi menjadi 2, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Namun bentuk tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, seperti horizontal, diagonal, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Fungsi pola lantai sendiri adalah untuk menata gerakan tarian yang selaras atau kompak antara anggota penari. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari, sehingga pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal, seperti variasi bentuk pola lantai, makna pola lantai, jumlah penari, ruangan, atau tempat pertunjukan dan gerak tari. Berbicara seni tari, daerah Jombang juga mempunyai seni tari sendiri loh. Kira-kira apa ya namanya? Ada yang sudah tahu? Atau bahkan waktu SD ikut kelompok dan menarikan seni tari asal Jombang ini? Oke, bab selanjutnya kita masuk seni teater. Pengertian seni teater. Apa yang dimaksud dengan seni teater? Secara umum, pengertian seni teater adalah suatu jenis kesenian dalam bentuk pertunjukan, drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara etimologis, pengertian teater adalah suatu gedung atau auditorium yang digunakan untuk pertunjukan drama. Pendapat lain mengatakan pengertian seni teater adalah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerakan, tarian, nyanyian, serta dialog dan akting dari para pemainnya. Dalam sejarahnya, kata teater berasal dari bahasa Inggris, theater atau theatre, bahasa Prancis théâtre, dan dari bahasa Yunani theatron. Selanjutnya, jenis-jenis seni teater. Yang pertama adalah drama. Drama adalah bentuk teater yang mengandalkan dialog sebagai fokus utama dari pembawaan lakonnya. Meskipun begitu, drama tetap menggunakan berbagai unsur pendukung lainnya, seperti musik, kostum, pencahayaan, dan sebagainya. Drama juga terkadang dilengkapi oleh monolog dan teater gerak. Yang kedua adalah drama musikal. Drama musikal adalah seni teater yang mengedepankan iringan musik dan olah vokal dalam membawakan suatu lakon. Bahkan sebuah lagu dapat dijadikan penghantar suatu fragmen atau scene. Selanjutnya, teater gerak. Teater gerak adalah seni teater yang hanya menggunakan unsur gerak pada pemainnya. Pementasan ini tidak menggunakan dialog atau monolog sedikit pun. Tidak ada unsur suara di sini. Pementasan hanya didukung oleh unsur gerak, tubuh, dan penghayatan pemerannya saja. Pantomim adalah salah satu contoh dari teater gerak. Selanjutnya ada drama teatrikal. Drama teatrikal atau seni teatrikal adalah suatu pertunjukan teater yang menampilkan pementasan tanpa naskah yang harus menceritakan suatu kisah.
Selanjutnya ada monolog. Monolog merupakan pertunjukan yang hanya menggunakan komunikasi satu arah dari pemerannya. Pemain ini berbicara sendiri tanpa ada lawan bicara dan menyampaikan berbagai kisah atau gagasan yang ingin dibawakan pada suatu pementasan. Teater terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi pertama sebagai sarana upacara, fungsi kedua sebagai media ekspresi, selanjutnya sebagai media hiburan, dan juga sebagai media pendidikan. Oke, alhamdulillah materi seni budaya kali ini sudah selesai saya sampaikan. Semoga kalian bisa menerima dengan baik dan mohon maaf kalau ada salah kata dalam penjelasan saya tadi. Ya, tetap semangat ya, jangan berhenti belajar di masa pandemi COVID-19. Jaga kesehatan, jaga semangat, raihlah cita-cita kalian. SMP Negeri 1 Bareng bisa, pasti bisa.